Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kembali lagi bersama saya di Bible Bee Channel. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian yang sangat memberkati dan menyentuh hati saya. Kesaksian ini datang dari seorang ibu yang berasal dari latar belakang muslim yang taat, tetapi perjalanan hidupnya tidak mudah karena ia mengalami perlakuan yang sangat kasar dari suaminya. Di tengah luka dan keputusasaan yang mendalam, ia pernah mencoba mengakhiri hidupnya, namun dalam kejatuhan ketika dia mau mengakhiri kehidupannya yang kedua kali, jadi ibu ini sempat mau bunuh diri beberapa kali, dan ketika dia mau bunuh diri yang kedua kali, Tuhan menjumpai ibu ini melalui sebuah mimpi dan berkata, "Marilah datang kepadaku, karena akulah jalan yang benar." Dan kata inilah yang sangat memberkati saya seperti itu. Dan saya yakin bahwa kesaksian ini juga akan menguatkan saudara sekalian. Dan sebelum kita mendengar kesaksiannya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu melihat karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan seseorang. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan setiap kesaksian-kesaksian yang kami dengarkan adalah bukti nyata kasih-Mu yang memulihkan. Urapi hati kami, buka pikiran kami, dan biarlah melalui kesaksian ini iman kami semakin diteguhkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nama saya Indri Hapsari, saya umur 42 tahun, anak saya 5, laki-laki semua, cucu saya 1, perempuan. Kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri, saya advokat di Malang. Saya diizinkan Tuhan untuk memberikan kesaksian hari ini dan kemarin, dan itu suatu kebanggaan buat saya dan penghiburan buat saya untuk saat ini, karena perjalanan hidup saya rasa tidak mudah buat saya sendiri. Mungkin orang yang melihat saya kondisi sekarang ini baik-baik saja, saya baik-baik saja. Saya dulu seorang muslim, sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga. Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu. Saya selalu berusaha untuk ini waktunya saya sholat. Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan, saya sholat dan saya ditendang sama suami saya. Dari situ saya masih, Tuhan, ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya tetap sholat aja, sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat. Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia, karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda. Karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut, kita apa gitu. Saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik. Saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah nyapu itu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukul saya di dalam. Secantik apa saya kalau sampai gitu kan, gitu kadang-kadang. Tapi ya, saya terima aja. Sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau nggak salah, saya minta pisah sama dia. Saya sudah nggak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu 11 di mukanya. Dan saya yang ambil satu-satu. Dan itu nyata, kuasa kegelapan itu ada, saya bilang itu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini. Di tempat saya itu ada sungai besar, jalurnya sungai Berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat, ditaruh di sungai ini, kamu kalau gak mau balik sama aku, anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah, saya minta, kenapa saya nggak ditolongin, kenapa saya dibeginikan terus gitu. Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya
Ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya sholat lagi, saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok nggak ada jawaban terus. Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua, karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya, sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu, saya pakai rukuh, saya pakai mukena itu, saya selesai sholat, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuman bilang gini aja, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuman bangun terus, ini suara siapa tadi ya? Itu. Saya nggak tahu itu suara siapa, saya nggak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya nggak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya ketiduran. Kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya, itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya yang ketiga, saya mendengar hal yang sama. Di hari Minggu pagi, saya lari ke gereja mana aja yang buka pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya ikut Yesus, dan gembala itu bilang, sudah mantapkan hatimu dulu, karena pikul salib itu berat. Iya, pikul salib itu berat. Dan setelah gembala itu bilang, sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib. Pikul salib itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa yang belum pernah menikah, ganteng, baik, dia nggak pernah marah-marah ke saya, setia. Dan setelah saya 4 tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian yang sangat luar biasa, dan kesaksian ibu ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan yang tidak terbatas oleh latar belakang, keyakinan, atau kondisi hidup seseorang. Dan kita bisa sudah mendengarkan dan melihat bahwa ibu ini berasal dari lingkungan muslim yang sangat taat, namun Tuhan tetap menjangkaunya, Tuhan tetap menarik ibu ini di saat ia berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Dan ketika ia merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan datang melalui mimpi dan memanggilnya untuk mendekat kepadanya. Tuhan berbicara bukan kepada orang yang kuat, tetapi kepada orang yang hatinya hancur. Bukan kepada orang yang merasa mampu, tetapi kepada orang yang sudah tidak sanggup lagi. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa kasih Yesus menjangkau siapa saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Perjalanannya setelah percaya Yesus juga pasti tidak mudah. Ada salib yang harus dipikul, ada tantangan besar yang ia hadapi. Namun keputusan mengikut Yesus selalu membawa setiap orang kepada pemulihan, membawa setiap orang kepada pengharapan dan hidup yang baru. Kesaksiannya menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah membuat orang yang datang kepadanya menjadi sia-sia seperti itu. Ya, saya teringat ketika ibu itu berkata di dalam mendengar perkataan di dalam mimpinya yang berkata, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang benar. Saya teringat dengan satu ayat dari Yohanes pasal 6 ayat 37 yang berbunyi demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan dari ayat ini mengingatkan saya bahwa panggilan Yesus adalah panggilan yang penuh kasih dan tanpa syarat. Yesus tidak berkata, datanglah kalau hidupmu sudah benar. Ia tidak berkata, datanglah kalau engkau layak. Tetapi ia berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Itulah yang dialami oleh ibu ini di tengah rasa bersalah, ketakutan, keputusasaan. Yesus memanggilnya, "Datanglah kepadaku, karena akulah jalan yang benar." Panggilan ini bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk mengarahkan hidup seseorang kepada jalan keselamatan. Yesus adalah jalan bagi mereka yang kehilangan arah, yang kehilangan kebenaran, bagi mereka yang dikelilingi oleh tekanan dan kebingungan. Hidup bagi mereka yang hampir kehilangan pengharapan. Namun, ketika seseorang datang kepada Yesus, ia tidak datang kepada agama baru atau aturan baru. Ia datang kepada pribadi yang baru, yang memeluk, menerima, dan memulihkannya. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa siapapun bisa dipanggil Tuhan, dan siapapun yang datang kepadanya tidak akan pernah ditolak. Yesus selalu membuka tangannya dan berkata, "Datanglah, aku adalah jalan, aku adalah kebenaranmu, aku adalah hidupmu." Semoga kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian dan penghiburan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang memanggil setiap orang yang letih, hancur, dan berbeban berat untuk datang kepada Engkau. Ajarilah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah membuang siapapun yang mencari Engkau. Kuatkan iman kami, pulihkan hati kami, dan tuntunlah langkah kami selalu di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Biarlah kesaksian dan renungan hari ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada hidup yang benar. Jika saudara sedang mengalami pergumulan, ingatlah bahwa Yesus selalu memanggil kita, yaitu untuk datang kepadanya. Semoga kesaksian ini memberkati kita semua, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus Bible Bee Channel agar Bible Bee Channel semakin berkembang dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.